Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tahun 1997, di negara Kanada, ada seorang gadis remaja yang masih berusia 14 tahun. Dia meninggal secara tragis akibat penyiksaan yang brutal oleh teman-teman seusianya. Dan yang paling mengenaskan lagi adalah motif para pembunuhnya. Dan gadis itu bernama Rina Ford. Jadi begini ceritanya guys. Rina Ford lahir pada tanggal 10 Maret 1983 di Saanich, British Columbia, Kanada, dari orang tua Suman dan Majid Ford. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, nama Rina berarti cermin yang merefleksikan harapan orang tuanya terhadap dirinya. Pada tahun 1997, Rina adalah seorang gadis berusia 14 tahun yang saat itu berjuang untuk menyesuaikan diri sebagai seorang gadis India di Kanada dan seorang jamaah Jehovah Witness atau jamaah saksi Yehuwa. Ia digambarkan sebagai minoritas di tengah minoritas. Rina tidak memiliki banyak teman dan dia juga sering terlihat sebagai seorang penyendiri. Meskipun dia sangat berusaha keras untuk berteman, anak-anak lain selalu menghindarinya, dan dia juga sering menghadapi perundungan tanpa henti. Ayahnya, Manjit, menceritakan bagaimana para perundung itu mengejek berat badan putrinya dan juga suka menaruh permen karet pada rambutnya. Pelecehan yang terjadi terus-menerus tersebut membuat Rina suka melarikan diri dari rumah. Keterasingan Rina diperparah oleh peraturan agamanya yang melarangnya untuk merayakan ulang tahun atau Natal. Seiring bertambahnya usia, dia semakin terasing mendengar teman-temannya menerima hadiah dan suka mengadakan pesta ulang tahun. Mungkin di dalam dirinya dia hanya ingin meniup lilin ulang tahun atau diundang ke acara-acara sosial seusianya. Dan seperti gadis remaja lain, dia juga mungkin punya impian untuk berkencan, ciuman pertama, dan juga merasakan cinta pertama. Suatu hari, ketika sedang berjalan sendirian, Rina bertemu dengan sekelompok remaja yang sedang merokok di sebuah taman. Di antara mereka ada yang bernama Nicole Cook, seorang gadis berambut pirang pucat yang tinggal di panti asuhan yang subkulturnya dipengaruhi oleh geng jalanan Los Angeles. Rina pun tertarik pada Nicole dan teman-temannya. Dia ingin sekali menjadi bagian dari mereka. Dia juga mulai memberontak karena pengaruh teman sebayanya. Sampai-sampai dia mencoba untuk menghisap ganja dan rokok. Namun itu semua hanya kebahagiaan sesaat. Teman-teman baru Rina segera menjerumuskannya. Pada tahun 1996, Rina melaporkan ayahnya kepada otoritas kesejahteraan anak dengan tuduhan palsu bahwa ayahnya telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Yang hasilnya pada tahun tersebut, dia dipindahkan dari rumah keluarganya ke panti asuhan provinsi. Tetapi hanya berapa bulan saja. Tidak lama kemudian, dia pun mencabut tuntutannya dan kembali ke rumah. Tindakan Rina semakin lama semakin di luar nalar. Dia suka menyebarkan gosip-gosip yang tidak jelas dan juga suka mencuri tipis-tipis dari temannya. Nicole yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah karena Rina telah mencuri buku alamatnya untuk menghubungi teman-temannya. Mungkin juga untuk menyebarkan gosip ya guys. Lalu dia mengambil keputusan untuk menghukum Rina. Pada hari Jumat 14 November 1997, para remaja berkumpul untuk berpesta di dekat jembatan Craig Flower di Saanich. Rina yang tidak punya perasaan apa-apa langsung bergabung dengan mereka. Sesampainya di sana, dia pun langsung disergap oleh 7 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Semuanya masih berusia di bawah 16 tahun. Pada saat itu, mereka berulang kali meninju dan menendang Rina. Di saat dia memohon belas kasihan, Nicole pun malah menyulut sebatang rokok ke dahi Rina dan mencoba membakar rambutnya. Setelah serangan pertama, Rina dalam kondisi babak belur mencoba menjauh untuk kabur. Namun diikuti oleh Kelly Allard dan Warren Golowatsky, yang akhirnya mereka menyerang Rina lagi dengan cara membenturkan kepalanya ke pohon dan menyeretnya ke George Waterway, di mana Kelly menahan tubuh Rina di bawah air hingga Rina tenggelam.
Karena Rina tidak pulang-pulang, orang tuanya pun melaporkan bahwa putrinya telah hilang kepada pihak kepolisian. Tetapi sedihnya, 8 hari kemudian jasad Rina baru ditemukan dalam keadaan setengah telanjang oleh para penyelam dari kepolisian setempat. Tidak lama kemudian setelah jasad Rina ditemukan, laporan dari bagian forensik mengungkapkan luka-luka yang sangat parah pada tubuh Rina, yang mengindikasikan bahwa jika tidak tenggelam pun, Rina juga akan meninggal akibat luka-luka dari serangan tersebut. Mereka yang terlibat dalam serangan tersebut bersumpah untuk tidak mengadu domba satu sama lainnya. Namun sehari setelah pembunuhan, Nicole kembali ke TKP ditemani oleh temannya untuk mengambil sepatu dan sweater Rina. Lalu mereka membawa barang-barang tersebut ke rumah kelompok mereka dan memaksa penghuni rumah kelompok lainnya untuk menyembunyikan pakaian tersebut. Sebagian penghuni tersebut akhirnya memberitahu para staf penjaga rumah kelompok mereka, yang kemudian mereka melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pada bulan Februari 1998, 6 anak perempuan yang terlibat dalam serangan awal diadili di pengadilan anak. 3 orang mengaku bersalah atas penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh dan kematian. Lalu 3 lainnya dinyatakan bersalah di persidangan. Kelly Allard dan Warren Glowatsky didakwa atas pembunuhan Rina dan diadili sebagai orang dewasa karena kebrutalan kejahatan mereka. Glowatsky, yang memiliki latar belakang yang bermasalah, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Juni 1999 dan permohonan bandingnya ditolak. Dan temannya Kelly adalah dari keluarga yang lebih stabil, dihukum karena pembunuhan tingkat 2 pada tahun 2000, tetapi hukumannya dibatalkan karena masalah teknis. Setelah berapa kali persidangan dan banding, dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada saat di penjara, Glowatsky bertanggung jawab atas tindakannya dan bertemu dengan orang tua Rina untuk meminta maaf, yang akhirnya keluarga Rina pun memaafkan atas perbuatan Glowatsky terhadap putri mereka dan juga mendukung pembebasan bersyaratnya. Glowatsky dibebaskan sepenuhnya pada tahun 2010. Namun temannya yaitu Kelly tetap bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Dia berjuang melawan penggunaan narkoba dan suka melanggar peraturan penjara. Dia pun akhirnya mengganti nama dan memiliki 2 anak saat di dalam penjara. Lalu pada tahun 2020, dia mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari program reintegrasi. Setelah kematian putrinya, orang tua Rina menyalurkan kesedihan mereka dalam bentuk advokasi dan mempromosikan program anti-bullying dan berbicara kepada ribuan orang tentang kekerasan pada remaja. Kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil, termasuk penghargaan dari Anthony J. Hulme Award of Distinction. Ayahnya Rina, yaitu Manjit Ferg, juga menulis sebuah buku yang berjudul Rina, A Father's Story, yang isinya mengkritik kesejahteraan anak dan sistem peradilan yang telah gagal untuk melindungi putrinya. Dan tragisnya, Suman Ferg, yaitu ibunya Rina, meninggal dunia pada tahun 2018. Tetapi warisan Rina Ferg terus menginspirasi upaya-upaya melawan perundungan dan kekerasan. Oke guys, itulah cerita dari seorang gadis remaja yang terbunuh akibat tuduhan-tuduhan dari teman-temannya bahwa dia suka bikin gosip dan juga suka mencuri di lingkungannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini dan menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys. Tunggu dulu. Yang belum like, yang belum subscribe, di subscribe. Jangan lupa komennya yang baik dan bermanfaat ya.